Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang approaches to Islam in Religious Studies, yaitu oleh Charles Joseph Adam. Apa approaches to Islam in Religious Studies? Yaitu kontribusi Charles J. Adam dalam studi Islam. Ini merupakan biografi Charles J. Adam, bahwa dia itu lahir pada tanggal 24 April 1924 di Houston, Texas. Pandangan umum Charles J. Adam itu, yang pertama, dia mengatakan bahwa sulit untuk bisa menjawab what is Islam. Kemudian komentarnya diantaranya ialah melihat Islam seharusnya dari perspektif normativitasnya atau yang dikenal dengan taklim, bukan historitasnya atau yang dikenal dengan tarikh. Itu. Yang kedua, karenanya menurut umat Islam sangat mudah dan sudah terang benderang sebagaimana dalam hadis Jibril, baik Islam dalam arti umum atau dalam arti khusus. Kemudian yang ketiga, Charles juga mendefinisikan agama itu mengatakan bahwa memang sangat sulit. Akan tetapi pengertian Islam itu sendiri sangat mudah. Hal ini tidak perlu ditentangkan dengan hukum logika bahwa tidak mungkin hakikat spesial atau spesies dapat dipahami tanpa memahami genius. Selanjutnya, kemudian Charles ini mendefinisikan agama bahwa agama adalah jaminan keamanan dan ketenangan dari rasa takut. Kemudian agama adalah ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Kemudian yang ketiga, agama sebagai kepercayaan terhadap Tuhan. Sebelum memasuki pada pendekatan dalam kajian Islam menurut Charles, perlu diketahui bahwa menurut Charles itu tidak ada metode yang canggih untuk mendekati aspek kehidupan dalam individu dan masyarakat beragama. Akan tetapi, seyogianya harus menggunakan tradisi atau aspek luar keberagaman sebagai landasan dalam memahami dan melakukan studi agama. Untuk itu, Charles menjawab tantangan dan tugas para pengkaji Islam merekomendasikan dua pendekatan yang diletakkan pada sebuah garis kontinum, yaitu
merentang dari pendekatan normatif sampai dengan pendekatan deskriptif. Nah, jadi Charles di sini dalam pendekatan dengan pendekatan dalam kajian Islam itu menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama normatif, yang kedua deskriptif. Kemudian pendekatan normatif tersebut adalah mempunyai tiga bagian. Yang pertama adalah tradisional misionari, yang kedua apologetic approach atau apologetis istilahnya, yang ketiga yaitu ironic approach atau simpatik, ironik. Langsung saja, yang pertama yaitu tradisional misionari. Apa itu? Adalah pendekatan ini muncul dan digunakan pada abad ke-19 pada saat semaraknya aktivitas misionaris di kalangan gereja dan sekte Kristen dalam rangka merespon perkembangan pengaruh politik, ekonomi, dan militer negara Eropa di beberapa bagian Asia dan Afrika. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, para misionaris berusaha dengan sungguh untuk membangun dan menciptakan pola hubungan yang erat dan cair dengan daerah setempat. Maksud saya, para misionaris di sini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun dan menciptakan pola hubungan yang erat dan cair dengan masyarakat setempat. Metode yang digunakan ini adalah kooperatif antara keyakinan Islam dengan keyakinan Kristen yang senantiasa merugikan Islam. Maka harus diakui kontribusi para misionaris ini adalah sebagai kontributor awal untuk menumbuhkan ilmu Islam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang diistilahkan dengan apologetik. Pendekatan apologetik ini muncul sebagai respon umat Islam terhadap situasi modern ini. Ya. Pendekatan apologetik merupakan salah satu cara untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat terhadap dunia modern dengan menyatakan bahwa Islam mampu membawa umat Islam ke dalam abad baru yang cerah dan modern ini. Kemudian yang ketiga itu ironik atau simpatik. Apa yang dimaksud ironik di sini? Yaitu pendekatan ini tetap memperoleh meskipun pada akhirnya sama dengan yang di atas, pendekatan yang di atas yaitu apologetik, cuman pendekatan ini tetap memperoleh kritikan dari kalangan intelektual. Mereka menghadapi kesulitan luar biasa dalam mempererat hubungan dengan orang Islam disebabkan kecurigaan di kalangan Muslim pada masa lampau.
Salah satu contoh pendekatan. Kemudian yang ketiga yaitu simpatik atau ironik. Pendekatan dari salah satu yang berbentuk normatif. Apa itu ironik atau simpatik itu sendiri? Pendekatan ini sejak Perang Dunia Kedua telah berkembang gerakan yang berbeda di dunia Barat yang diwakili oleh kelompok agama dan universitas. Gerakan tersebut bertujuan memberikan apresiasi yang besar terhadap keberagaman Islam dan memelihara sikap baru terhadap Islam. Upaya tersebut dalam rangka menghilangkan sikap negatif kalangan Barat Kristen seperti prasangka, perlawanan, dan merendahkan terhadap tradisi Islam. Pada waktu yang bersamaan terjadi dialog dengan orang Islam dengan harapan membangun jembatan bagi terwujudnya sikap saling simpati antara tradisi agama dan bangsa. Hanya saja pendekatan ini tetap memperoleh kritikan dari kalangan intelektual. Mereka menghadapi kesulitan luar biasa dalam mempererat hubungan dengan orang Islam disebabkan kecurigaan di kalangan Muslim pada masa lampau. Salah satu contoh pendekatan ironik dalam studi Islam adalah karya Kenneth Craig. Melalui beberapa karya yang ditulis, Craig has endeavored to show to a Western and Christian audience some of the element of beauty and religious value that animate the Islamic tradition. Dan kewajiban orang Kristen adalah terbuka untuk menerima hal tersebut. Baik, yang kedua yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan ini meliputi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan filologi sejarah. Perlu diketahui dan perlu ditegaskan bahwasanya pendekatan filologi dan historis meski sedikit berbeda, namun dalam prakteknya berjalan secara beriringan. Faktor inilah kemungkinan besar yang mendorong Charles J. Adam untuk menyatukannya. Baik, filologi dalam kamus ilmiah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian bangsa dan menyelidiki kebudayaan dengan menelaah karya-karya sastra atau sumber-sumber tertulis miliknya. Jadi, konteks ini pendekatan filologi secara konteks ialah sebuah pendekatan studi agama, yaitu Islam, yang memfokuskan kajiannya pada naskah-naskah atau sumber-sumber keagamaan guna untuk mengetahui budaya dan kerohanian agama tersebut. Menurut keyakinan filolog, aspek kehidupan dan kesalehan suatu agama hampir seluruhnya bisa diketahui melalui kesan-kesan dalam naskah atau literatur. Kemudian, pendekatan historis adalah pendekatan yang menelusuri arti dan makna bahasa yang sudah tertulis sebagaimana dipahami pada saat pengarang menulisnya. Selain itu, pendekatan
historis juga menelusuri hubungan karya satu dengan karya-karya yang lain, sehingga kualitas unsur-unsur kesejarahannya dapat diketahui. Pendekatan filologi dan sejarah dianggap sangat produktif dalam studi Islam. Lebih dari 100 tahun, sarjana membekali diri dengan prinsip-prinsip bahasa orang Islam dan memperoleh pendidikan dalam bidang metode filologi untuk memahami bahan-bahan tekstual yang menjadi bagian dari keberagaman Islam. Karya di bidang filologi sebenarnya merupakan kesinambungan dari pendekatan serupa dalam kajian perbandingan bahasa atau studi Bible. Hal ini disebabkan karena status bahasa Arab merupakan perkembangan lebih jauh dari rumpun bahasa Semit. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ilmu sosial. Ini muncul sebagai kritik atas pendekatan para ahli bahasa dan filologi. Menurut founding father pendekatan ilmu sosial, para filolog mempunyai anggapan yang salah dalam mengkaji masyarakat, yakni melalui literatur. Menurut mereka, dalam mengkaji masyarakat seharusnya menggunakan metode sains, sebagaimana yang digunakan pada ilmu sosial. Selain itu, para filolog hanya mengkaji kata dan makna yang tertulis dalam teks klasik daripada masyarakatnya. Meski filolog membayangkan dapat melihat masyarakat dalam teks. Ya. Dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, maka agama akan dijelaskan dengan beberapa teori. Misalnya, agama merupakan perluasan dari nilai-nilai sosial. Agama adalah mekanisme integritas atau integrasi sosial. Agama itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak terkontrol. Dan masih banyak lagi teori-teori yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu pendekatan fenomenologi. Charles J. Adam dalam Islamic Religious Tradition menjelaskan terdapat dua hal penting yang mencirikan pendekatan fenomenologi dalam kajian agama Islam ini. Yang pertama, yaitu fenomenologi adalah metode untuk memahami agama seseorang yang termasuk di dalamnya usaha sebagai sarjana dalam mengkaji pilihan dan komitmen mereka secara netral sebagai persiapan untuk melakukan rekonstruksi pengalaman orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, konstruksi skema taksonomik untuk mengklasifikasikan fenomena dibenturkan dengan batas-batas budaya dan kelompok religius. Jadi secara umum, bahwa pendekatan ini hanya menangkap sisi pengalaman keagamaan, dan kesamaan reaksi keberagaman semua manusia secara sama tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu dan perbedaan budaya masyarakat. Jadi pendekatan fenomenologi ini berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan lebih fundamental atau esensial tentang fenomena keberagaman manusia. Usaha pendekatan ini sepertinya mengarah ke arah balik, yakni untuk mengembalikan studi agama yang bersifat historis empiris menjadi empiris
Kepangkalan mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan terkait dengan pendekatan studi Islam ini menurut Charles Joseph Adam sebagai tugas mata kuliah metodologi studi Islam yang mana diampu oleh dosen pembina Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Untuk kurang lebihnya mohon dikoreksi. Adapun apabila ada hal yang benar, mungkin itu dari Allah semata. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.